kita di tahap pertama adalah pengumpulan sumber berita, di mana kita akan mencari informasi dan sumber berita di Kampung Cina, Kota Bengkulu. Perkenalkan Pak, saya Fahmi dari Fakultas Teknik Sosial dan Boleh Pak, perkenalkan dulu bapaknya siapa dan siapa. Langsung aja Pak ke pertanyaan pertama. Sudah dari kapan sih Bapak tinggal di Indonesia? 45 tahun sudah saya lahir bapak ini masih Malang Bro di Malang Bro. Seperti yang kita lihat nih Pak, kampung Cina ini kan terlihat cukup sepi ya Pak. Saat dulu keadaannya seperti apa sih? Apakah ramai atau bagaimana? Besar kota saya pasar Indonesia yang merupakan tahu ya kita menuju pasar di mana ada jam 1-an sekarang di Indonesia. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Stop. Nah, di tahap kedua ini, kita akan memverifikasi fakta. Verifikasi fakta adalah suatu proses memeriksa keakuratan dari informasi yang telah dicari sebelum dipublikasikannya. Yang pertama, memeriksa sumber yang lebih banyak, di mana kita jangan hanya mengandalkan satu artikel, satu orang, atau satu jenis media. Dengan membandingkan dari berbagai sumber, kita bisa mengetahui konsistensi informasi, mengidentifikasi apakah ada bias, opini versus fakta, atau hype tertentu. Mendapatkan data yang lebih lengkap, misalnya sejarah, penyebab, dampak upaya solusi, dan tanggapan warga atau pemerintah. Seperti kami, mencari tidak hanya di satu jurnal, melainkan beberapa artikel seperti berikut. Ada artikel identitas yang tertinggal di kampung China, yang menyebut kawasan itu dikucurkan, penghuni banyak yang pindah, rumah-rumah tua masih ada dan mulai kurang dipakai. Ada berita bahwa pemerintah akan melakukan renovasi dan revitalisasi untuk menghidupkan kembali kawasan ini sebagai pusat ekonomi dan objek wisata. Ada juga komentar dari budayawan tentang penyebabnya. Generasi muda memilih merantau atau tinggal di tempat yang lebih berkembang. Rumah banyak yang dijual, fungsi ekonomi kawasan pun menurun. Yang kedua yaitu menggunakan sumber terpercaya, di mana kami menggunakan lembaga resmi, data survei, instansi pemerintah, penelitian akademik, arsip sejarah, atau media yang diakui kredibilitasnya. Beberapa jenis sumber yang bisa dipakai untuk verifikasi, yang pertama itu ada BPS atau Badan Pusat Statistik untuk data demografi, ekonomi, kependudukan, dan perubahan jumlah penduduk. Lalu selanjutnya ada Dinas Kebudayaan, Pariwisata atau Pemerintah Kota Bengkulu untuk data terkait kawasan budaya, kebijakan revitalisasi, izin bangunan, penggunaan lahan ataupun aktivitas wisata. Yang ketiga yaitu penelitian akademik atau tahunan jurnal dari universitas untuk analisis lebih mendalam tentang arsitektur, sejarah, dan juga perubahan sosial. Lalu yang terakhir, media besar dan terpercaya yang memiliki reputasi cek fakta, laporan langsung, wawancara narasumber yang bisa dipertanggungjawabkan. Lalu ada organisasi lokal atau komunitas yang terkait, seperti Paguyuban Sosial Mater Tionghoa Indonesia atau PSMTI dalam kasus Bengkulu. Mereka bisa memberikan data lapangan tentang beberapa banyak penduduk tinggal mati. Jadi kayak kami ini sedang membuat Tahap yang ketiga adalah penulisan berita, di mana
Berita terdiri dari 4 bagian. Yang pertama adalah lead, kepala berita atau teks berita. Letak di paragraf pertama berita, biasanya ia mengandung inti berita secara singkat dan padat. Yang kedua, body atau tubuh berita, bagian utama yang memberikan detail berita, mengembangkan informasi dari lead dengan fakta data atau latar belakang. Yang ketiga, kutipan, bisa dimasukkan di bagian bodinya. Biasanya berisi pernyataan langsung dari sumber atau tokoh terkait, memperkuat kepercayaan dan memberi sudut pandang. Yang keempat adalah penutup atau ekor berita, bagian akhir dari berita. Merangkum kembali inti dari berita tersebut, memberikan informasi tambahan yang relevan tetapi kurang penting, biasanya berupa kesimpulan, implikasi ataupun kutipan, dan juga penutup. Penggunaan bahasa jurnalistik ditandai dengan pemilihan kata yang tepat dan teknik penulisan yang menjaga objektivitas. Bahasa jurnalistik harus sederhana, singkat, padat, lugas, dan jelas agar mudah dipahami oleh berbagai kalangan pembaca. Selain itu, bahasa ini juga harus menarik tanpa berlebihan, menghindari kata-kata ambigu atau yang membuat objek emosi subjektif, sehingga menjaga netralitas dan keakuratan informasi. Tekniknya termasuk menggunakan kalimat aktif, membuang kata yang mubazir, serta menghindari istilah asing yang tidak perlu, sehingga informasi tersampaikan secara efektif dan efisien kepada pembaca dengan tetap objektif. Selanjutnya yaitu tahap yang keempat atau tahap yang terakhir, merupakan penyelidikan dari di mana berita yang sudah kita tulis itu akan kita periksa kembali untuk memverifikasi fakta atau kutipan agar akurat. Bagian penyuntingan dan review adalah tahap penting untuk memastikan kualitas berita sebelum dipublikasikan. Pada tahap ini ada melakukan beberapa langkah utama. Yang pertama itu menyunting artikel. Anda memperbaiki kesalahan kata bahasa, ejaan, dan memastikan informasi yang disampaikan tepat dan jelas. Tujuannya agar tulisan mudah dipahami dan bebas dari kesalahan teknis. Yang kedua itu menguji keseimbangan. Anda menilai apakah berita tersebut bersifat objektif, tidak memihak, dan menyajikan berbagai pandangan secara adil. Hal ini penting agar pembaca mendapatkan informasi yang lengkap dan tidak bias. Yang ketiga, mengecek fakta. Ini adalah proses terakhir di mana semua data, fakta, dan kutipan yang digunakan dalam berita diverifikasi kebenarannya. Tujuannya untuk memastikan berita akurat, terpercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi kesimpulannya, supaya kawasan produksinya tetap tersebut menjadi semakin meningkat, terutama di faktor ekonomi juga di wisata. Baiklah, penting proses pengambilan berita yang objektif dan akurat untuk menjamin kebenaran informasi, menjaga netralitas sampingnya jadi nggak kelihatan kok kali orang.